Ya, baik, Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa menjumpai saudara dalam program Fendi Menyapa dalam episode yang ke-73 ya. Jadi ini sudah cukup jauh kita berbicara banyak tentang kebenaran ini. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali dan bahagia bisa melihat Bapak Ibu join bersama dengan kita hari ini. Dan terima kasih untuk Pacak Tanamal yang sudah join bersama dengan kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang mempertahankan hubungan. Nah, hubungan ini penting banget. Nah, ada banyak hal yang bisa dibeli dengan uang, tapi ada banyak hal juga yang tidak bisa dijawab dengan uang. Nah, sering hubungan bisa menjawab hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh uang. Nah, ini menarik untuk kita belajar. Mempertahankan hubungan ilahi ya. Nah, saya memulai dengan kata ini. Selamat bergabung Ibu Nanan Lohi dan selamat bergabung juga untuk Ibu Rosalina Soplera. Tuhan memberkati, tetap semangat dan maju terus. Dan selamat bergabung untuk Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi. Shalom Ibu Lena Purwaningsi. Sukacita menjadi bagian hidup kita di hari ini. Dan saya memulai dengan kata ini. Kita harus cukup rendah hati. Kita harus cukup rendah hati untuk dapat menerima sesuatu dari orang lain yang secara lahiriah mungkin tidak Anda sukai. Ya. Jadi kita harus mampu untuk rendah hati menerima sesuatu dari orang lain yang secara lahiriah mungkin tidak Anda sukai. Nah, jangan memutuskan pergaulan kita dengan mereka, tetapi pertahankan hubungan ini di dalam Roh Kudus. Pertanyaannya, seperti apa itu? Nah, tahukah saudara bahwa manusia kita tidak bisa lepas dari yang namanya hubungan? Shalom Bapak Cak Tanamal dan shalom untuk Ibu Pauline Rahayaan. Dan shalom juga untuk Bapak Bobi Nahumuri dan Ibu Gilian Patikawa Lerik. Nah, senang sekali bisa melihat Bapak Ibu join dengan kita di hari ini. Nah, hari ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bicara tentang mempertahankan hubungan. Nah, hubungan-hubungan semacam ini akan membantu kita mengembangkan karakter yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan dan pelayanan. Nah, tadi saya katakan bahwa kita harus memiliki kerendahan hati, cukup rendah hati untuk menerima yang namanya kekurangan orang lain, atau kelebihan orang lain. Itu tidak gampang. Nah, semua kita pengen sesuatu yang sempurna. Semua kita pengen sesuatu yang wow begitu. Tapi kita juga harus belajar bagaimana bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Nah, sebab dengan demikian kita akan belajar pada level yang disebut dengan pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter dia tidak terjadi ketika Bapak Ibu memiliki pola pikir yang sama dengan orang lain, gitu loh. Nah, justru pembentukan karakter itu dia datang ketika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan sikap, cara pandang, cara hidup. Nah, justru disitulah kita dimatangkan dan karakter kita dibentuk. Nah, kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, di sorga itu suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Artinya, segala bentuk karakter suku dan budaya ada di sana. Semua orang memiliki perbedaan masing-masing. Cara pandang, cara mendengar, berucap, bertingkah, semuanya beda. Nah, sidik jari kita aja dari miliaran manusia di planet bumi ini, sidik jari aja beda. Bahkan struktur pola mata, bentuk mata apa semua beda. Ini menandakan bahwa Tuhan itu punya kreativitasan. Tuhan itu kreatif.
Dan kalau Anda bangun pagi-pagi dan Anda keluar sebentar dari depan pintu rumah Anda dan melihat ke arah langit, setiap hari bahkan setiap menit langit berubah. Ini bukti bahwa Tuhan itu kreatif. Jadi kita manusia harus belajar bagaimana bisa terima kekurangan orang dan bisa terima kelebihan orang lain. Dan saya salah satu orang yang suka melihat kelebihan orang lain dalam bentuk bahwa kalau dia berprestasi, apalagi kalau dia anak muda, saya perlu memberi ruang dan waktu saya untuk dia berkarya di depan kami sebagai orang-orang yang tua. Nah, sesungguhnya bahwa tua itu otomatis ya, tua itu otomatis. Nah, Anda makan atau tidak makan, tidur atau tidak tidur, belajar atau tidak belajar, bahkan sekolah atau tidak, umur akan bertambah. Itu otomatis gitu loh. Nah, justru yang disebut dengan kedewasaan itu tidak otomatis terjadi. Kedewasaan itu dia datang karena proses yang mengerjakan orang itu sampai dia dewasa. Nah, kedewasaan itu pilihan, ya. Untuk menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi tua itu otomatis. Nah, banyak orang pada level umur sudah lanjut, tapi cara pikiran, cara hidupnya seperti anak-anak. Nah, pola pikirnya, tindakannya, sikapnya seperti anak-anak gitu loh. Nah, justru orang dewasa yang dikatakan dewasa adalah orang yang mampu memilih apa yang terbaik bagi dirinya dan bagi orang lain. Kedewasaan seseorang ditentukan dari bagaimana dia berespon terhadap setiap tanggung jawab yang diberikan. Jadi tanggung jawab yang dikerjakan, tanggung jawab yang ditunaikan adalah manifestasi dari kedewasaan seseorang. Nah, seseorang dikatakan dewasa ketika dia diberikan tanggung jawab. Dia tidak menggerutu, tapi dia mengerjakannya tepat pada waktunya. Seperti yang dikehendaki oleh pemimpin atau Tuhan yang perintahkan dia. Nah, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, para hamba Tuhan yang hebat, para hamba Tuhan, pendeta, rasul, nabi, pengajar, guru, siapapun yang ada dan yang pernah Anda belajar atau dengar tentang orang-orang hebat itu, mereka tidak jatuh karena urapan mereka. Mereka tidak jatuh karena urapan mereka. Mereka jatuh karena tidak mengizinkan Tuhan membangun karakter yang kuat di dalam diri mereka. Itu menarik itu menarik. Nah, jadi kedewasaan seseorang akan diuji, karakter seseorang akan dimatangkan ketika tekanan proses hidup datang dalam kehidupan seseorang. Dan seperti tadi saya katakan, para hamba Tuhan, para nabi, rasul, siapapun dia, bahkan nasir Allah, orang-orang yang Tuhan panggil di dalam, yang tercatat dalam kitab suci, Alkitab, saudara lihat bagaimana orang-orang bisa jatuh dengan begitu mudah padahal diurapi. Karena mereka tidak ada pada level membangun karakter yang kuat di dalam diri mereka sendiri. Saya kasih contoh. Siapa namanya nih? Simpson. Simpson dia kehilangan karakter ini. Nah, Simpson kehilangan karakter ini. Nah, dia terjatuh, dia kalah di situ, dia kehilangan momen ini, ya toh. Dan kita dapati, coba saudara perhatikan ya, Anda perhatikan Yusuf mulai dari rumahnya, dia sudah diproses, kebencian saudara-saudaranya menimbulkan sakit hati, endingnya dia dilempar ke sumur, setelah itu dia dijual, diperbudak, bekerja sebagai hamba di rumah Potifar, kemudian dipenjarakan dan kemudian diangkat. Nah, Yusuf bisa tidak tergoda dengan istri Potifar karena dia telah melewati proses yang begitu matang dan kuat. Dengar ya,
Anda diurapi bukan berarti Anda kebal terhadap dosa dan tekanan serta godaan iblis. Enggak. Semua orang yang diurapi, semua orang percaya, semua orang Kristen, kita tidak kebal oleh dosa. Nah, justru Yusuf, dia melewati proses yang begitu berat bagi dia, tapi dia bisa lolos dari istri Potifar. Dan kita tahu bahwa Alkitab tidak mengatakan secara letterlek begitu, secara harafiah bahwa Yusuf diurapi. No. Tapi yang kita cuma tahu bahwa adalah Yusuf disertai Tuhan. Ya toh? Sementara kalau kita belajar dari Simson benar-benar dari bayi pun dia sudah jadi nasir Allah. Makanya rambutnya tidak boleh disentuh atau tidak boleh dipotong. Ya toh? Mamanya sendiri menjauhkan diri dari yang namanya alkohol dan sebagainya. Makan makanan yang haram itu nggak boleh. Gitu. Bayangin orang tuanya udah dipersiapkan gitu. Tapi kita tahu bersama, kita dapati bahwa kita tidak terlalu melihat Simson ada dalam sebuah proses seperti yang dialami oleh Yusuf. Tapi justru kita dapati Simson patah di tengah-tengah wanita yang namanya Delilah. Dan kita sudah belajar itu kan, Bapak Ibu bisa mengikuti program FM ini di beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang Nona dari Lembah Sorek. Nah itu, saudara bisa lihat di FM berikut yang beberapa hari yang lalu. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, ada orang-orang yang percaya akan pelayanan kita sebelum kita memiliki pelayanan sama sekali. Mereka berdoa untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jadi saya sangat meresponi dan saya sangat bersyukur untuk semua orang-orang yang pernah mendoakan saya. Dan secara spesial juga lewat program ini, saya mau say thank you buat keluarga besar Pak Cak Tehubiulu. Nah, saya mulainya sebuah pelayanan, saya mulainya masuk di dalam yang namanya baptisan lewat dari Bapak Cak Tehubiulu waktu kasih formulir itu. Dan serta-merta saya tidak langsung menyatakan bahwa saya mau dibaptis, no. Tapi justru ini Pak Cak Tehubiulu lagi dengar ini. Nah, justru disitulah saya bilang buat beliau begini, biarkan saya waktu untuk berdoa. Saya pengen Tuhan yang berbicara. Nah, seketika hari Minggu kemudian saya mendapati bahwa tanpa disadari waktu saya berdoa, Tuhan ngomong kepada Pak Kris Manusama. Dan waktu hari Minggu itu saya masih ingat sekali. Pak Kris bicara tentang baptisan. Nah, Anda bisa bayangin coba. Saya minta itu di hari Kamis, hari Minggunya Tuhan jawab lewat Pak Kris. Kemudian saya dijabarkan tentang kebenaran baptisan itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis. Nah, kemudian saya mulai berjalan di dalam agenda Roh Kudus. Saya mulai berjalan di dalam panggilan itu. Saya mulai serius mengikuti berbagai ibadah. Saya mulai ada di dalam Bible study. Saya mulai ada di dalam semua yang saya kerjakan. Nah, dan selamat bergabung Mama Gosai Mima dan Ibu Bapak Leri Lekatompesi serta Ibu Cica Tenu Sumeru. Tuhan memberkati Ibu Cica dan tetap semangat. Dan Bapak Pendeta Nelwan selamat bergabung. Dan Shalom Bapak Aldi Noong dari Florida, Tampa ya. Dan selamat bergabung untuk Ibu Lin Tehubiulu Bendik dan Ibu Mona Saetapi. Ibu Nona Manuhata, apa kabar? Tetap semangat, maju terus. Dan Ibu Ina Dahok Glory. Haleluya, senang sekali bisa lihat Bapak Ibu bisa join bersama dengan kami di sini. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Reni Tangkuman. Puji Tuhan. Oke, Bapak Cak apa kabar? Aduh, saya kangen sekali sama Bapak Cak ya. Dan selamat bergabung juga untuk Oma Kekasih Hati, wanita yang luar biasa, Ibu Ita Cokro Malesi. Tuhan memberkati. Dan shalom juga untuk Bapak Tulus Lambiombir. Apa kabar Bapak Tulus? Seperti namamu demikianlah hari-hari hidupmu penuh dengan ketulusan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Baik, kita harus mempertahankan hubungan semacam ini dengan gigih. Ya. Nah, ada banyak hubungan yang perlu kita bangun. Kita terus mempertahankan hubungan apa? Hubungan dengan Roh Kudus
dengan kegigihan dan punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Seperti kemarin saya katakan, penuhilah, kenyangkanlah dirimu dengan agenda-agenda Tuhan. Kenyangkan dirimu dengan hal-hal yang dari Tuhan. Hal-hal yang dari sorga. Sorga sangat membutuhkan, sorga sangat rindu mencurahkan apa yang terbaik darinya kepada manusia. Saya kasih satu contoh. Masih ingatkah Bapak Ibu, ketika seorang wanita kehilangan suaminya, seorang nabi, lalu kemudian dia mendatangi Nabi Tuhan di dalam kitab Raja-Raja. Lalu Nabi Tuhan berkata begini kepadanya, mintalah bejana-bejana dimanapun tetangga-tetanggamu itu ada. Minta mereka bejana-bejana yang kosong. Kemudian masuk ke dalam rumah dan tutuplah pintu, tuangkan minyak di buli-buli yang kamu masih punya itu. Nah, mujizat itu ada di tanganmu. Mujizat itu tidak jauh dari kamu. Mujizat ada di kamar doamu. Dan selalu ingat bahwa libatkan anak-anak kita dalam melihat mujizat. Dalam pergumulan-pergumulan kita, libatkan anak-anakmu. Saya suka melibatkan anak-anak saya. Ketika ada beberapa keluarga, ketika ada beberapa orang yang mencoba untuk membangun bisnis kecil begitu, cari modal, saya diskusi dengan anak-anak saya. Sampai-sampai mereka bisa mengeluarkan kocek mereka, tabungan mereka untuk membantu orang. Bahkan saya mengajak mereka untuk berdoa untuk hal-hal yang tidak biasa. Seperti pergumulan-pergumulan kita sebagai hamba Tuhan, pergumulan kita sebagai keluarga. Saya ajak anak-anak saya untuk masuk ke kamar dan mendoakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan waktu kita berdoa, dan kita dapati Tuhan cinta kita, dan dia jawab semua pergumulan itu. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, menarik untuk kita belajar, kita harus mempertahankan hubungan dengan Roh Kudus senantiasa. Tuhan, dengar, sorga punya hal yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Lewat wanita inilah, dia bawa masuk anak-anaknya. Di dalam surat Raja-Raja, kitab Raja-Raja kita dapatkan itu. Waktu dia bawa masuk kepada anak-anaknya ke kamar, lalu dia tuangkan dan anak-anak mendekatkan bejana demi bejana. Dan semuanya penuh. Dan Alkitab bilang begini, Alkitab mencatat dan menjelaskan kepada kita bahwa minyak masih terus mengalir, tetapi bejana itu sudah tidak ada lagi. Artinya penyediaan manusia terbatas, sementara penyediaan Tuhan masih terus berlangsung. Tahukah saudara bahwa berjalan dengan roh, berjalan dengan ibadah yang benar, berjalan dalam kebenaran, itu membawa kamu pada dimensi pengetahuan Allah yang di luar logika manusia pada umumnya. Nah, selalu ingat bahwa apa yang tidak bisa dijelaskan oleh pengetahuan, iman bisa mengambil bagian di dalamnya. Paling sering kita dapati bahwa orang cenderung melamar pekerjaan di tempat-tempat yang lagi booming, yang lagi bagus, naik daun. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang lagi diminati oleh banyak orang. Tapi justru pilihan banyak orang belum tentu memberikan semacam nasihat kepada kita bahwa oh, kita harus ke sana. No, belum tentu. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam kesunyian Anda sendiri pun, tidak semua orang mau ada dalam kesunyian. Tidak semua orang mau ada di dalam doa. Tidak semua orang mau ada di dalam panggilan Allah. Tidak semua orang mau. Dan tidak semua orang mau datang ke ibadah. Dan tidak semua orang mau baca Alkitab. Dan tidak semua orang mau datang dan minta bejana-bejana. Dan tidak semua orang mau kunci pintu dan berdoa. Dan tidak semua orang mau mengajak anak-anaknya dalam menikmati hadirat dan mujizat Tuhan. Tidak semua. Berapa sering kita dapati bahwa orang-orang hanya tahu tentang Tuhan, tapi tidak menghidupi kebenarannya. Nah, wanita ini mengalami hal yang sangat-sangat luar biasa. Ketaatan dia telah membawa dia melihat mujizat jauh dari yang dia pikir dan harapkan.
kecuali buli-buli berisi minyak. Nah, tahukah saudara, mujizat datang karena kebutuhan akan manusia yang tidak bisa dijelaskan oleh pengetahuan. Mujizat datang untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan manusia terdalam kita. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kita nggak bisa jelaskan pakai logika. Tapi justru ketika ketaatan Anda untuk kunci pintu bawa masuk anak-anak, mujizat terjadi di situ. Nah, saya paling sering mengalaminya waktu saya berdiri di atas kedua lutut saya. Sering saya katakan bahwa jarak antara sorga dan bumi hanya sejauh lututmu. Ketika lututmu berlutut, kamu tahu bagaimana sorga bisa intervensi. Itu sebabnya saya suka dengan kalimat yang saya katakan, frase ini, bahwa kenyangkanlah dirimu dengan hadirat Allah. Kenyangkanlah dirimu dengan nilai-nilai sorga. Biarkan sorga datang mengunjungimu. Biarkan sorga berdiam di dalam kamu. Biarkan sorga beri tempat kepada sorga ada di kemah kediamanmu. Biarkan sorga menguasai kehidupanmu. Nah, berapa sering dari kita mengabaikan kehadiran Allah? Kenapa kita datang ke ibadah tapi tidak mengalami kuasa Tuhan? Karena kita tidak memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kesadaran dan kehadiran Tuhan itu penting untuk kita lihat mujizat. Wanita ini tidak akan pernah ngalamin mujizat kalau saja dia tidak taat. Karena ketaatannya, dia melihat mujizat. Nah, coba lihat. Perhatikan Bapak Ibu. Orang-orang semacam itu adalah pendiri kehidupan rohani Anda. Makanya saya tidak canggung gitu untuk say thank you kepada semua orang yang pernah menginvestasi kehidupan spiritual bagi saya dan keluarga serta pelayanan. Saya berterima kasih banyak kepada orang-orang yang telah mendoakan saya bertahun-tahun untuk keselamatan Fendi Simatau. Saya berterima kasih kepada semua orang yang pernah menaruh nilai spiritual di dalam roh saya dan hati saya serta hidup saya. Saya berterima kasih kepada semua orang yang pernah mengajak saya untuk ke ibadah, Bible study, melayani. Saya berterima kasih untuk orang-orang itu. Karena sesungguhnya orang-orang seperti itulah yang saudara perlu keep mereka. Saudara perlu jaga mereka. Saudara perlu doakan mereka. Karena mereka Tuhan pakai untuk membawa manusia berandalan seperti saya ini. Tuhan perlu banyak orang untuk menarik saya keluar dari rutinitas manusia kita. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Jangan kehilangan mereka. Kehilangan mereka ini siapa? Mereka yang berdoa bagimu. Mereka yang berdiri untuk kamu. Mereka yang mendukung pelayananmu. Jangan tinggalkan mereka. Berdoa buat mereka. Makanya program ini dibangun. Tujuannya adalah untuk saya bisa berbagi isi hati saya kepada semua orang yang mendengar. Bahkan yang jauh maupun yang dekat dengan kami. Nah, menariknya begini Bapak Ibu. Jangan kehilangan mereka. Mereka yang saya maksud adalah mereka yang Tuhan pakai untuk menarik Anda dan saya masuk di dalam hadirat Allah, mengalami mujizat Tuhan. Itu saudaraku. Nah, karena mereka adalah orang yang mempercayai Anda ketika Anda masih bukan apa-apa. Ya toh? Ada orang-orang yang terus mendoakan kita, yang terus mengerjakan hal-hal baik di dalam kita, mengajak kita untuk hidup benar, mengajak kita untuk baca Alkitab, mengajar kita untuk datang ke ibadah, mengajak kita untuk belajar lebih dalam tentang Tuhan, mengalami Tuhan dengan kuasa kebangkitan, mengalami Yesus dari waktu ke waktu. Kenyangkan dirimu dengan hadirat Allah, kenyangkan dirimu dengan sorga. Sorga punya yang terbaik, manusia nggak punya yang baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita telah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena kejatuhan manusia, kita tidak punya yang baik lagi. Karena Kristus Yesus telah mati, makanya kita punya yang baik. Nah, Galatia 3 ayat 3 dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, bagaimana sekarang? Apakah Galatia 3 ayat 3.
Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Artinya banyak orang berdoa buat saya. Mereka seperti membuka pintu untuk saya berjalan di dalam doa-doa mereka. Di dalam ajakan-ajakan spiritual mereka. Makanya saya tidak mau kehilangan satu iota pun dari sebuah kebenaran yang disampaikan. Saya manusia, saya salah satu hamba Tuhan yang paling suka menyelidiki, menyelami, bahkan meresapi, menarik kembali apa yang disebut dengan setiap perkataan kata iota itu. Saya tipe orang yang begitu dapat satu kata dari Tuhan, saya tenggelamkan diri saya di kata itu. Saya tenggelamkan diri saya di kata itu. Dan saya mandi bersama dengan kata itu. Saya bolak-balik, saya buka semua literatur Kristen untuk menemukan jawaban kenapa Tuhan kasih saya kata itu. Satu kata. Dengar. Satu kata, danau tenang. Satu kata, masalah selesai. Satu kata, ada mujizat di situ. Satu kata menyelesaikan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, kembali ke sini. Mereka adalah orang-orang yang akan melihat melampaui prestise dan kesuksesan Anda, serta akan menyatakan hal-hal yang pasti membantu Anda secara pribadi. Jadi begini, orang-orang yang mendoakan kamu, orang-orang yang berdoa untuk Anda, waktu Anda belum jadi apa-apa, waktu Anda masih menjadi, sebut saja remaja, pemuda yang belum ada apa-apa, belum ada tendangan-tendangan yang berasa kepada hati orang, begitu saya sebut. Atau pengaruh, dampak, belum ada apa-apa. Tapi karena ada begitu banyak orang yang berdoa, sehingga kamu didukung oleh sekian banyak orang untuk melihat hal-hal yang tidak biasa. Nah, hari ini, saya mengajak semua Bapak Ibu yang menyaksikan program ini. Please, kalau kamu punya waktu, SMS orang-orang yang pernah mendoakan Anda. SMS-lah kepada orang-orang yang mungkin pernah mengajak Anda ke ibadah. SMS mereka, say thank you. Atau apalah. Itu penting buat saudara. Saya berterima kasih untuk mama saya secara pribadi. Sayangnya Tuhan sudah panggil beliau lebih dulu. Nah, saya masih ingat pertama kali saya khotbah, mama saya hadir di situ. Dan kalimat pertama yang saya ucapkan adalah saya berterima kasih untuk seorang wanita hebat yang melahirkan saya. Dalam kesederhanaan dia besarkan kami dengan doa-doa yang sederhana. Mama saya bukan seorang wanita yang berdiri di mimbar dan menyampaikan firman Allah seperti putranya sekarang. Mama saya cuma wanita sederhana yang hidupnya bergelut dengan roti dan adonan. Setiap hari dia bakar itu barang, saudaraku. Lalu kemudian dari roti jualannya itu kita besar dan hidup sampai hari ini. Dan kita bisa berkarya bagi kemuliaan dan kehebatan Tuhan. Nah, hari ini menarik untuk kita belajar adalah saya paling sering ingat dan apa yang mama saya doakan. Dia selalu punya kalimat doa sederhana saja. Tuhan Yesus, tolonglah anak-anakku. Itu saja. Dia nggak panjang lebar, enggak. Cuma satu kalimat itu aja. Tuhan Yesus, tolonglah anak-anakku. Nah, kata itu saudara, kalau kita bedah dia, kalau kata itu, kalimat itu ada di meja operasi, itu kita bedah dia, itu ada hatinya di situ. Ya. Ada perasaannya di situ. Ada emosinya, kehendaknya, pikirannya. Semua ada di dalam frase itu. Tuhan Yesus, tolonglah anak-anakku. Nah, makanya di batu nisan ketika dia meninggal, saya bilang, tulis kata itu. Tuhan Yesus, tolonglah anak-anakku. Itu kalimat doa itu saya ingat sampai hari ini. Nah, dia nggak berdoa panjang-panjang lebar, Bapak Ibu. Anda kalau doa terlalu panjang lebar juga, waduh. Begitu Anda buka mata, semua orang pada tiarap. Maksudnya tidur begitu kan. Nah, tapi mari Bapak Ibu coba perhatikan hal ini. Nah, berjalan dengan Roh Kudus, Anda perlu kata-kata cuma sedikit aja. Nggak perlu banyak. Sedikit. Tapi mempengaruhi seluruh struktur tubuh kamu, struktur pikiran kamu, struktur pola pikir, cara pandang, cara mendengar, cara berucap, cara hidup. Semua dia rubah. Cuma satu kata. Satu kalimat, satu frase itu aja.
Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Kembangkanlah pertanggungjawaban spiritual. Anda harus bertanggung jawab dengan hidupmu. Jangan serta-merta bahwa Yesus sudah mati bagiku, dosa-dosaku sudah diampuni. Ya, itu betul. Tapi pertanyaannya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ada banyak orang punya iman, tapi perbuatannya tidak menjelaskan imannya. Perbuatannya, kehidupannya, lifestyle-nya, kehidupannya itu tidak menjelaskan apa yang dia imani. Makanya kenapa Yesus ditolak? Yesus ditolak bukan karena pemberitaan kita. Yesus ditolak karena cara dan pola hidup kita yang keliru. Makanya kenapa banyak orang yang malas ke gereja selalu menghakimi orang yang ke gereja. You ke gereja, tapi nggak berubah-berubah. Nah, sementara yang tidak pernah ke gereja juga tidak pernah berubah. Ya jadi begini, yang tidak berubah, ngejek yang tidak berubah. Jadi sebenarnya kita ini mau kemana? Nah, iman tanpa perbuatan itu hakikat mati. Nah, orang yang tidak pernah ke gereja, orang yang ke gereja tapi tidak melakukan firman Allah, ya sama. Saya paling sering mendengar orang yang tidak ke gereja menghakimi yang ke gereja. Gitu. Tahukah Anda, wanita itu waktu terima pesan dari Nabi, apa yang ada di rumahmu? Buli-buli berisi minyak. Oke. Mintalah bejana-bejana dari segala tetanggamu, masuk dan tutup pintu, bawa serta anak-anakmu, dan tuangkan minyak itu. Kalau wanita itu, dia dengar, tapi tidak melakukan, seperti yang disampaikan oleh Nabi Tuhan, sampai ayam tumbuh gigi, mujizat tidak datang. Dia akan tetap menjadi miskin. Dia akan tetap kirim anak-anaknya menjadi budak. Nah, ini menarik untuk kita belajar. Banyak orang kita bersembunyi di balik kalimat-kalimat yang mendukung kemalasan, mendukung kebodohan, gitu loh. Makanya Galatia 3 ayat 3 dikatakan, adakah kamu sebodoh itu, hai orang-orang Galilea? Nah, coba pikir, jangan melacurkan dirimu untuk hal-hal jasmani, bos. Kita sedang mengerjakan kehidupan spiritual. Hei, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan gak lama lagi bakalan datang. Oh, pendeta, itu perasaannya kalimat itu saya sudah dengar 300 kali. Dan kemudian itu kayaknya saya sudah dengar 25 tahun yang lalu. Tuhan kok belum datang-datang? Tuhan bukan belum datang, bos. Tuhan itu tunggu kamu. You bertobat gak? Nah, banyak orang menyangka Tuhan lalai dalam menepati janjinya untuk kedatangannya. No, dia tunggu kamu. Dia tunggu Anda. Semua pengajaran saya akan orientasi saya dan pusat pemberitaan saya akan selalu mengajak Bapak Ibu bertobat. Kalau kita tidak pernah bertobat, jangan pernah mencicipi sorga. Sorga tidak akan datang kepadamu. Orang yang bertobat adalah orang yang bisa dan sanggup dan masuk mengalami. Dia dikenyangkan oleh janji sorgawi. Itu saja Bapak Ibu. Kenapa kita bingung? Gitu loh. Nah, bertobat itu penting. Oh, Pak Pendeta, saya lahir Kristen. Betul sayang, benar. Nggak ada yang salah dengan lahir kamu Kristen. No. Yang salah adalah kehidupanmu tidak menjelaskan imanmu. Itu aja. Kalau Anda berkata bahwa kamu beriman, kamu percaya Yesus, seharusnya perkataan Anda, hidup lifestyle Anda, harusnya menjelaskan tentang imanmu. Itu loh. Nah, makanya surat Yakobus berkata bahwa tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, tapi aku akan tunjukkan perbuatanku dan yang menjelaskan tentang imanku. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting banget, Nah, ini jangan begini. Mari Bapak Ibu, alami Tuhan. Kenyangkan dirimu dengan sorga punya kepentingan. Gitu. Oke, kembali ke sini saudara. Salah satu hal yang diperlukan untuk membangun karakter yang kuat adalah mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang dapat melihat titik-titik kelemahan kita. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Nah, saya tipe orang
Yang buka hati kepada semua orang dalam pengertian begini. Diskusi. Diskusi itu penting. Diskusi itu bukti bahwa kamu memikirkan tentang saya dan saya memikirkan tentang Anda. Diskusi membuat kita mengerti dan kita sedang ada pada level mana ini. Itu diskusi. Nah, saya berterima kasih. Saya berterima kasih buat istri dan anak-anak saya. Setiap kali saya khotbah, orang pertama dalam kehidupan saya yang mengoreksi saya itu adalah istri dan anak-anak saya. Mereka akan serang saya, mereka akan bilang, "Papa, you tidak boleh ngomong begini, you harus ngomong begini, Papa mesti begini." Nah, jadi sebenarnya mereka adalah penjaga bagus banget sama buat saya, gitu. Nah, kebanyakan dari kita suka mengapresiasi orang, itu bagus. Tapi banyak juga dari kita kan tidak jujur. Karena takut jangan sampai pendetanya tersinggung dan sebagainya. Nah, gitu. Tapi istri dan anak saya mereka nggak mikir itu. Mereka suaminya tersinggung atau bapaknya tersinggung, mereka nggak pusing. Yang mereka cuma tahu bagaimana papanya harus baik, suaminya harus baik. Kan begitu. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Orang yang terima koreksi, itu orang yang besar jiwanya, dewasa spiritualnya. Kita harus mengetahui sewaktu Tuhan berusaha berbicara kepada Anda melalui mereka. Nah, saya punya titik-titik lemah sebagai manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Ingat baik, semua kita ini sudah jatuh. Kita ini manusia yang sudah jatuh. Ya. Kita berterima kasih kepada Yesus Kristus yang telah mati dan tebus kita. Jadi apapun yang dihasilkan oleh manusia, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu harus mati dan tebus kita, baru kita ngalamin apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan, hormati mereka. Respect mereka. Karena Anda dan saya tidak akan pernah berjalan jauh kalau Anda tidak bersedia untuk dikoreksi. Koreksi itu bukan membunuh. Koreksi bukan untuk dihancurkan, no. Nah, kalau kata koreksi itu mungkin terlalu kasar buat beberapa dari kita. Saya pakai aja kata ini, disiplin diri. Itu disiplin diri. Nah, disiplin diri itu penting. Bunuh semua keinginan dagingmu. Kenyangkan dirimu dengan kepentingan sorga. Itu aja. Salah satu bentuk bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah kita tahu bagaimana mendisiplinkan diri. Itu aja. Orang yang dituntun oleh Roh, dia harus berani untuk mendisiplin dirinya sendiri. Saya punya banyak keinginan, Bapak Ibu. Tapi saya belajar untuk membunuh keinginan-keinginan saya. Dan saya pengen, saya dikenyangkan oleh sorga setiap hari. Ada orang yang bertanya gini, Pak Fendi, kamu gak bosan kah khotbah tiap hari? Pak Fendi, kamu nggak bosan kah belajar tiap hari? Pak Fendi, kamu nggak bosan kah berdoa tiap hari gitu? Baca Alkitab tiap hari, kamu nggak bosan kah? Saya bilang saya nggak bosan. Karena itu saya cinta Tuhan. Jadi saya nggak bosan. Gini loh, orang kalau jatuh cinta, itu jarak sejauh apapun, dia jalanin. Dia jalanin. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, waktu masa pacaran, itu kita bisa mengerti apakah orang itu benar-benar cinta sama Anda apa tidak. Saudara, bahasa-bahasa jatuh cinta apa? Gunung akan kuseberangi, lautan kuseberangi, gunung akan kudaki. Semua dia bicara luar biasa sekali. Gitu. Sekalipun banyak tantangan, aku hadapi. Nah, udah janjian sama pacar nih, hujan turun, Hujan turun, telepon alasan. Ada hujan, saya nggak jadi datang ya.
Waduh, berarti gombal-gombal yang tadi itu omong kosong semua tuh. Nah, manusia memang begitu. Makanya saya bilang, waktu masa pacaran manis aja yang kamu kecap dan terima. Tapi kamu gak pernah lihat di balik semua itu ada unsur pahitnya nanti. Makanya saya bilang, nah ya sudahlah, itulah namanya manusia. Enak di ngomong, tapi begitu kenyataan pahit di mana-mana. Makanya ikut Tuhan saja. Ikut Tuhan itu, saya mau kasih tahu bos saudara, tidak selamanya manis. Tuhan bilang pahit, pahit. Tuhan bilang ada tekanan, tekanan. Oke? Itu saja. Nah, tapi dia menjanjikan gini, aku menyertai kamu. Itu saja cukup. Ya. Lihat. Tuhan tidak pernah menyesali karunia dan panggilannya. Ya. Tuhan tidak pernah menyesali karunia dan panggilannya. Ia tidak akan pernah mengambilnya kembali. Kalau dia sudah kasih, ya itu sudah. Gitu. Dia tidak akan tarik itu kembali. Kalau dia sudah jatuhkan pilihan, dia tidak akan ganti. Mungkin dalam perjalanan kamu ogah-ogahan sama Tuhan. Tuhan bilang, karena kamu ogah-ogahan, gue kasih ke orang lain. No, Anda lihat contoh Yunus. Itu Yunus babak belur. Lari dari Tuhan. Oh, Tuhan kirim laut, men. Ending-endingnya Tuhan kirim kapal selam. Ikan besar. Blok, telam, selesai. Coba saudara bisa main. Ketidaktaatan Yunus mendatangkan kerugian bagi orang di satu kapal itu. Kalau Anda baca kitab Yunus. Tapi tahukah saudara, Tuhan punya cara untuk mengembalikan kita. Nah makanya saya bilang buat saudara hari ini. Kalau Anda punya panggilan Tuhan, jangan lari dari panggilan Tuhan, please. Nanti kamu bayar harga mahal. Jangan Bapak Ibu. Sebab saya pernah begitu. Saya pernah ada dalam situasi gitu. Bayar harganya mahal. Tambah lama saya kasih tahu. Israel itu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan itu butuh waktu kurang lebih, kalau jalan kaki kurang lebih 1 minggu lebih. Itu udah bisa sampai itu. Dengan bis kita pernah itu kurang lebih 8 jam. Serius. Tapi kenapa mereka terputar-terputar 40 tahun di padang gurun itu? Karena ketidaktaatan, ngomel aja lebih banyak. Manusia kita ini ngomel banyak. Kerja kurang. Aduh. Kerja kurang, tapi ngomelnya banyak. Saya bingung ini, aduh. Nah, coba lihat ini. Tuhan tidak pernah menyesali karunia dan panggilannya. Ia tidak akan pernah mengambilnya kembali. Yunus adalah bukti. Yunus lari dari Tuhan. Tuhan bilang gak bisa, gue gak bisa ganti orang. Itu Niniwe cocok orang ini. Saya mau kasih tahu saudara. Jangan cemburu dengan panggilan orang lain, oke? Jangan cemburu dengan sepatu orang lain. Jangan cemburu dengan jubah. Jangan cemburu dengan karunia. Jangan cemburu dengan talenta orang lain. No, jangan cemburu. Sebab Anda punya potensi masing-masing. Dengar baik, kita ini satu tubuh. Saya berfungsi sebagai mulut. Saya berfungsi sebagai tangan. Si A, si B, si A, mata, telinga, dan sebagainya. Tapi kita satu anggota. Jadi tangan gak bisa cemburu sama mata. Mata gak bisa cemburu sama kuping. Ya janganlah. Mereka bekerja untuk satu tujuan. Kemuliaan Allah dihadirkan. Nah, Yunus dipanggil Tuhan ulang. Nah, Anda bisa bayangin kalau Yunus model kayak, waduh, itu kalau Yunus, kalau saya jadi Tuhan itu Yunus, aduh, saya suruh dia keluar lewat ikan besar pe bagian belakang. Nah, kalau Yunus keluar lewat belakang, kira-kira jadi apa? Jadi bubur, Bapak Ibu. Tuhan itu tahu kasih masuk dia dari mulut, kasih keluar juga dari mulut. Nah, tapi kalau nggak taat-taat juga, Tuhan bilang ada ini dia kurang ajar dia nakal sekali ini Yunus. Saya sudah kirim kapal bagus, nggak berubah-berubah juga ini Om Yunus ini. Bawa kasih keluar dia lewat belakang aja. Nah saya bilang, sampai kalau Tuhan marah sama Yunus, aduh Yunus kamu keluar jadi becek, jadi pupuk. Hei Bapak Ibu dengar, jangan tinggalkan panggilan Tuhan, please deh. Jangan. Jangan tinggalkan panggilan Tuhan. Salah jaga kita jadi bubur. Ya, udah. Ayo. Dengar baik saudaraku. Pesan ini bukan untuk Anda saja, tapi pesan ini juga untuk saya. Gitu loh.
Firman itu pedang bermata dua. Dia bersihkan sisi sana, dia bersihkan juga saya, gitu. Nah, perhatikan ini. Hiduplah sesuai dengan khotbahmu. Itu keren itu. Ini maksudnya apa? Jadilah surat Kristus yang terbuka. Bisa dibaca oleh semua orang. Jadi begini. Hidupmu yang di gereja harus sama dengan hidupmu yang di rumah. Hidup yang di rumah harus sama dengan hidup yang di tempat kerja. Di tempat kerja hidup harus sama dengan yang tempat pergaulan. Jangan beda bos. Di gereja beda, di rumah beda, di tempat kerja beda, di tempat pergaulan beda. Lah kita nih jadi apa? Dengar baik, kita ini bukan satria baja hitam bos. Lalu hadir. Makanya saya bilang saudara, mari kita belajar. Samalah. Gini, mulut dan hati sama. Harus ada samanya. Makanya saya tulis di sini untuk mengingatkan saya juga nih. Hiduplah sesuai dengan khotbahmu. Itu aja. Banyak orang udah malas dengar khotbah. Anda buka YouTube sekarang di masa pandemik ini. Seluruh pendeta dari anta beranta dunia manapun lagi ngomong ini. Gitu. Serius. Anda buka YouTube, Anda buka Facebook. Seluruh pendeta keluar ilmu-ilmu mereka keluar semua, gitu. Anda mau dengar yang mana saja, terserah Anda. Anda mau skip yang mana juga, terserah Anda. Gitu. Saya akan lebih percaya dengan orang-orang yang hidup dan melayani di sekitar saya daripada orang yang di luar komunitas kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang yang hidup di dalam lingkaran kita ini, mereka lihat kekurangan kita, kelebihan kita. Kita saling gesek-menggesek supaya kita sama-sama tajam. Dengar, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi menarik untuk kita belajar adalah hormati orang-orang yang di sekitar Anda. Karena mereka hadir untuk menajamkan karunia Anda. Mereka hadir untuk memperbesar potensi serta karaktermu makin kuat. Bersyukur untuk istrimu cerewet di rumah. Karena dengan ada cerewetnya dia, Anda jadi laki-laki baik dan dihormati di luar. Hormat, amin. Itu penting itu. Bersyukur. Nah, saya ini bersyukur buat dua anak saya. Tiap hari mereka kalau lihat saya bikin salah, itu saya disikat, men. Waduh. Tapi itulah yang membuat saya jadi bagus, kan begitu. Bersyukur, saudaraku. Bersyukur untuk semua teguran datang dari kebenaran, teguran datang dari firman Tuhan. Kenapa manusia susah berubah? Kenapa? Mereka mau berubah bagaimana? Alkitab aja nggak pernah baca. Alkitab itu tujuan hidup, masa depan kita. Aturan hidup manusia itu ada di Bible itu. Jadi kamu baca. Jangan taruh di pinggir kepala dengan harapan setan tidak datang. Ini kepercayaan mana planet lagi tuh. Ini bayi-bayi baru lahir taruh Alkitab di kepala. Hei, dengar saya ajar ini. Bayi yang baru lahir itu sebelum dia lahir, dengar ini baik-baik. Dengar baik-baik ini. Supaya berubah dan bertobat. Jangan taruh Alkitab di kepala bayi itu. Kamu ini ada-ada saja. Itu kepercayaan dari bumi planet mana itu? Nah, saya suka lihat itu. Saya kunjungi jemaat-jemaat itu. Ada juga yang masih taruh Alkitab di kepala bayi. Kamu ini Alkitab itu bukan taruh di kepala bayi. Baca buat bayimu. Lalu dia dengar itu. Lihat. Firman itu, Roma 10 ayat 17. Iman datang dari apa? Pendengaran. Pendengaran oleh apa? Firman Tuhan. Oke. Pak Pendeta, bayi saya belum bisa dengar. Hei. Pak Pendeta, bayi saya belum bisa mengerti. Hei. Siapa kau? Siapa bilang kau bayimu gak ngerti? Oke, mari saya kasih tahu. Mazmur 139. Dia merekam manusia di bagian bumi yang paling bawah dalam rahim itu. Dan membentuk buah pinggang. Bla 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 bla. Anda bisa baca lah.
Saudara tahu kata itu, merekam, mendengar. Menurut ilmu kesehatan, nah kalau ada dokter di sini Anda bisa koreksi lah. Menurut ilmu kesehatan, indera yang terbentuk pertama kali itu adalah pendengaran. Waktu pembentukan bayi. Waktu manusia mati, mau meninggal, indera yang terakhir mati adalah pendengaran. Jadi, jangan taruh Alkitab kamu di atas kepala. Baca. Halo? Oke. 2 anak saya, selama masih dalam kandungan, mereka telah menyelesaikan 5 kitab puisi. Apa tuh? Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, Amsal. Itu. 4 itu. Mereka baca, saya baca di perut istri saya. Itu setiap hari. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, mulailah bertindak dengan imanmu. Bicara kepada kandungan istrimu. Pegang Alkitab. Ucapkan iman. Dalam nama Yesus, anak laki-laki dan anak perempuan. Ucapkan iman. Nah, ini iman kita berdua suami istri. Jadi waktu anak saya yang pertama, begitu kita cek di dokter istri saya hamil, saya langsung bilang, cari nama anak laki-laki. Laki-laki yang pertama. Dapatlah Ray Barashel Shimatau. Jadi setiap hari saya baca Alkitab. Begitu ketemu kata ganti nama orang. Ku, aku, nya. Saya ganti. Ray. Kalau ku itu Tuhan memberkati Ray. Tuhan melindungi Ray. Setiap hari saya baca itu. Setiap hari. Nah, saudara, saya mau kasih tahu buat saudara. Karena saya mulai latih anak-anak saya dari kandungan. Jadi waktu Ray masih umur 8 bulan ya. Istri saya ini, dia kunjungi salah satu teman di Bogor. Karena temannya itu sudah melahirkan. Lalu istri saya pulang ke rumah. Di Bogor ini ceritanya. Istri saya bilang, karena istri saya melahirkan di Bogor. Istri saya bilang ini, bicara sama bayinya, bicara sama Ray di dalam kandungan. Ray, keluar sudah. Mama sudah pengen lihat mukamu. Terus cicinya bilang, jangan loh. Jangan ngomong dulu, baru 8 bulan. Kalau anakmu taat dia keluar loh. Benar Bapak Ibu. Malamnya perut sakit, besok pagi keluar. Nah loh. Makanya saya bilang, ketaatan itu penting. Dari mana mulai membentuk ketaatan? Ya dari kandungan lah. Jangan tunggu anggap keluar dulu. Mulai baca Alkitab tiap hari buat istrimu. Aduh. Halo. Ibu-ibu. Mulailah baca-baca Alkitab lah. Baca pakai suara yang keras ya. Jangan baca diam-diam. No. Baca. Kamu kasih tunjuk buat iman anakmu itu. Gitu. Kalau bukan kamu yang baca Alkitab buat anakmu, kamu harapkan pendeta? Nggak ada. Pendeta aja malas baca Alkitab. Coba kau tanya pendeta. Coba kamu SMS pendeta. Pak pendeta, hari ini firman Tuhan tadi baca di mana? Dijamin. Belum. Atau mungkin juga ada yang sudah baca. Ya, tapi kebanyakan dari mereka ya. Wah. Nah, beberapa dari mereka lah, nggak semua. Karena saya tiap hari konsumsi firman Allah. Tidak semua, gitu. Beberapa ya kita tahu persis. Mau khotbah hari Minggu, hari Sabtu baru belajar. Ya, jangan begitu. Kita harus tiap hari konsumsi kebenaran. Karena itu adalah pesan kita, ya. Oke. Tidak ada yang salah kalau saling mendoakan. Itu penting. Gitu. Justru itu saya perlu hadir lewat program ini untuk kita saling mendoakan di sini. Nah, hal ini akan membantu kita, saudaraku. Nah, saya perlu orang lain untuk mendoakan saya.
sebagai bentuk output saya adalah saya juga balik mendoakan orang. Itu penting itu. Nah, namun Anda harus tahu ini. Namun kesombongan kadang-kadang menghalangi para pendeta atau pengkhotbah atau pemberita firman untuk menerima doa-doa dari orang lain. Bisa dimengerti. Kadang-kadang pendeta merasa, ini anak kecil ini tahu doakan saya lagi. Lu enggak. Lu gini, saya itu siapa saja yang mau berdoa buat saya kasih kepala saya. Gitu. Nah, cuman saya pilih. Saya pilih dalam pengertian gini, ya kalau jenis ini yang tukang selingkuh jangan taruh kepala di saya. Jangan taruh tangan di kepala saya. No, saya tolak. Karena tidak semua orang bisa sentuh kepala saya. Nah, tidak semua orang. Yang bisa sentuh kepala saya harus tahu hidupnya bagaimana. Nah, jangan ini. Kenapa? Karena saya bilang ini. Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. One day saya akan berdiri di depan tahta Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua yang saya bicara, semua yang saya ajarkan, dan semua yang saya hidupi. Gitu. Kalau nggak beres ya Tuhan selesaikan, men. Gitu. Tuhan selesaikan. Kalau nggak beres tuh Bapak Ibu, itu sama seperti itu. Tuhan tampar, peng, cacing makan. Nah lo, hati-hati. Ini kita penting Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu please deh. Nah hal ini akan membantu mereka untuk saling bertumbuh satu dengan yang lain. Bahkan sekalipun mereka sedang berjuang melawan penderitaan jasmani, tetap kasih kesempatan untuk kita saling mendoakan. Saya selalu dengar gini. Ada beberapa hamba Tuhan yang bersaksi begini. Kalau saya lagi sakit Pak Pendeta, saya datang dan kunjungi rumah sakit dan mendoakan orang sakit. Dalam kesakitan saya akan terus mendoakan orang. Wah itu keren itu. Itu keren. Itu keren banget. Karena tidak semua orang begitu. Begitu hujan datang, aduh aku batal ya gak bisa datang. Coba lihat. Waduh saya bertobat banyak Bapak Ibu. Bertobat banyak Bapak Ibu. Banyak. Istri saya pernah mengajarkan saya begini. Pak, khotbah di depan 5 orang dan khotbah di depan 5.000 orang, kualitasnya harus sama. Persiapannya harus sama. Tidak boleh ada pembanding. Tidak boleh ada ketimpangan di situ. Oh karena ini 5 orang persiapan asal-asalan saja. Karena ini 5.000 orang harus persiapan mantap. Enggak begitu Pak. Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Yesus setia dengan 12. Dia urus makan minum mereka. Dia perlihatkan kualitas terbaik dia sebagai Tuhan dan anak manusia yang datang menyelamatkan manusia. Contohi Yesus Papa. Aduh istri saya ini kalau dia ngomong pedas-pedas sedap. Gitu. Aduh istri saya ini kalau dia ngomong sekali-sekali juga bikin saya punya daging hancur-hancuran. Oke, dengar. Panggilan untuk berjalan di dalam roh. Semua orang Kristen harus punya ini. Berjalan dalam roh. Berjalan dalam kualitas Tuhan. Yusuf berhasil karena disertai. Gitu. Nah ini yang saya mau mengingatkan setiap kita. Kehidupan di dalam roh adalah hubungan yang berkesinambungan dengan Allah. Kita nggak bisa jalan tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan. 2 orang harus bersepakat untuk tujuan menjadi nyata. Harus ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, sampai ayam tumbuh gigi tidak akan terjadi apa-apa. Suami istri harus sepakat. Baru yang namanya baby datang. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Dan intervensi sorga menjadi nyata dalam perjalanan iman dan kualitas kita. Anda boleh melayani di gereja.
Tapi kualitas hati hidupmu harus berbicara lebih besar dari berdirinya kamu di mimbar. Makanya istri saya tuh kalau dia bicara kepada saya itu, waduh. Ini rambut saya sudah agak panjang ini. Waduh, kalau dia bicara sama saya itu, rambut-rambut saya berdiri. Saya bilang, Tuhan, ini kenapa perempuan ini ada di samping saya, cerewet banget. Tapi justru karena dia cerewet, saya jadi bagus kan begitu. Kalau dia nggak cerewet-cerewet, saya pikir saya benar, saya pikir saya bagus. Wah. Aduh, kita perlu belajar Bapak Ibu. Nah, di sini Paulus Galatia 3 ini jelas banget nih. Dia bilang gini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Paulus ini bilang orang Galatia bodoh, men. Nah, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Kristus Yesus disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Artinya Paulus sedang bilang begini. Hei, jangan biarkan dunia mempesonamu. Setiap hari Delilah rayu Simpson. Hei, dengar baik, saya minta maaf ya kalau saya ngomong ini. Anda tidur di hutan. Setiap hari lihat monyet, Anda akan bilang monyet itu cantik. Karena sudah tidak ada lagi. Karena setiap hari kau lihat monyet. Itu yang saya mau kasih tahu bos saudara. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu berjalan sama-sama, itu mempengaruhi pola pikir dan cara pandangmu. Simpson itu dirayu tiap hari. Sama Delilah. Ya bagaimana nggak dia patah? Dirayu tiap hari. Laki-laki mana yang bisa bertahan dengan situasi seperti itu? Dengar saya kasih tahu. Delilah itu perempuan cantik. Bodinya aduh biji, aduh gitar Spanyol, aduh bukan ukulele temang, bukan Spanyol gitarnya. Jadi bagaimana Simpson nggak patah? Makanya Bapak Ibu, saya bicara begini Bapak Ibu, saya tahu kita sedang berperangan Bapak Ibu. Di ayat yang kedua dari Galatia pasal 3. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu, kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sedang mengakhirinya di dalam daging? Aduh, Salomo, dia diurapi, bijaksana. Alkitab menulis, nggak ada orang kaya seperti dia, nggak ada orang berhikmat seperti dia. Itu sekali lagi saya mau katakan, Anda diurapi bukan berarti Anda lolos dari godaan. Justru Anda semakin diurapi, aduh godaan makin gila bos. Waktu Anda belum jadi apa-apa, godaan tidak berasa. Tapi waktu kamu sudah jadi apa-apa, sudah jadi seseorang, godaannya makin menggila. Salomo mengawinkan Israel dengan para penyembah-penyembah berhala. Wanita-wanita di sekitar dia membawa dia terisap masuk di dalam agenda mereka. Mari berhati-hati Bapak Ibu. Pertumbuhan bukan berarti membuang hal-hal yang telah membantu Anda menjadi sebagaimana adanya Anda sekarang. Saya ulangi. Pertumbuhan bukan berarti membuang hal-hal yang telah membantu Anda menjadi sebagaimana adanya Anda sekarang. Teruslah bertumbuh. Ya. Waktu kamu bertumbuh, tidak membuang apa yang pernah terjadi. Makanya saya sangat menghormati, respect terhadap semua orang yang menaruh, bahkan
yang pernah berinvestasi kepada kehidupan spiritual saya. Bahkan mendukung pelayanan, membiayai hidup kami, suami istri, bahkan anak-anak. Yang support kami, baik secara keuangan maupun berdoa secara spiritual. Saya respect dan berterima kasih banyak. Untuk semua apa yang pernah Bapak Ibu lakukan bagi saya. Nah, dikatakan begini, pertumbuhan berarti Anda meningkatkan hal-hal itu sehingga Anda menjadi semakin kuat di dalamnya. Jadi gini, kamu semakin bertumbuh, kamu semakin kuat. Kenapa kamu bertumbuh? Karena kamu telah menemukan apa yang disebut dengan sumber. Nah, pertumbuhan itu terjadi karena kamu ketemu sumber. Kalau nggak ketemu sumber ya susah bertumbuhnya. Makanya kita perlu ketemu Roh Kudus. Berjalan dengan Dia seperti Henokh berjalan dengan Tuhan. Sewaktu pelayanan bertumbuh, sewaktu pelayanan mulai naik, mulai diakui, mulai dilihat oleh banyak orang, jangan salah, akan datang tantangan muncul di situ. Semakin kamu dipakai Tuhan, semakin banyak godaan. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Kita nggak usah dipakai kah supaya jangan kita digoda-goda kak? Dengar baik, semua aktivitas spiritual di dalamnya pasti ada tantangan. Para hamba Tuhan dimanapun ada berada, mungkin tergoda untuk tidak lagi bergerak seperti yang mereka lakukan pada permulaan pelayanan mereka. Pertanyaan saya begini, waktu kamu pertama kali melayani Tuhan, kamu persiapannya begitu gila-gilaan. Kamu persiapan begitu mantap. Tapi karena pelayanan kamu sudah lakukan sering, jadi kamu persiapan pun, ya sudahlah saya sudah tahu kok. Itu yang parah tuh. Itu parah tuh. Makanya saudara, Bapak Ibu, kalau saudara datang ke ruang kamar saya ini ya, saudara akan lihat buku-buku terbuka di mana-mana gitu. Alkitab terbuka. Tujuannya bukan sombong, tapi saya mau belajar tiap hari. Saya mau belajar bunuh keinginan-keinginan saya. Makanya saya sangat meresponi dan menghormati semua hamba Tuhan yang setiap hari belajar. Setiap hari saya belajar. Tujuannya apa? Bukan berdasarkan saya punya otak dan pengetahuan Alkitab. No. Tujuannya untuk apa? Untuk bunuh. Untuk bunuh dan mengisi kekosongan-kekosongan di dalam saya. Karena kalau saya kosong, yang lain masuk. Saya nggak mau. Saya mau penuh. Beberapa yang SMS saya bertanya begini, Pak Fen, satu hari belajar berapa jam? Saya bilang minimal 8 jam sehari. Tapi kadang saya berdiri 20 jam. Ih gila. Iya ya. Yang bedakan saya cuma tidur. Itu aja. Begitu saya melek mata, saya sudah di meja belajar. Pertanyaannya begini. Sombong banget sekali Pak Fendi ini. Saya bukan sombong. Karena saya merasa diri saya masih kosong. Makanya saya perlu isi terus. Saya perlu diisi. Saya buka YouTube, saya dengar pendeta-pendeta T.D. Jakes, Joel Osteen. Saya dengar semua itu. Pembicara-pembicara. Saya dengar semua. Nabi-nabi dunia, pengajar-pengajar dunia. Saya dengar semua. Temuan-temuan baru dari arkeolog yang gali kitab-kitab suci. Saya makan semua informasi itu. Tujuannya apa? Supaya saya diperkaya. Kesimpulan akhir dari semua yang saya belajar apa? Cuma kasih karunia. Gitu. Kasih karunia aja yang bikin kita begini. Cuma kasih karunia. Gitu. Makanya istri saya tuh pernah bilang gini. Jangan kasih suami saya mic. Kamu kasih dia mic. Selesai. Selesai sudah. Semua bisa keluar. Gitu. Makanya saya belajar Bapak Ibu. Tidak semua saya harus ngomong.
Saya perlu belajar untuk mengendalikan diri saya. Karena saya tipe orang yang suka bicara, Bapak Ibu. Karena memang pengajar, guru. Jadi ngajar sana sini. Itu anak-anak saya tuh, anak-anak saya tuh kalau tanya satu kata, waduh saya jabarkannya gini. Aduh papa nih, saya cuma tanya itu papa. Papa jelaskan to the point. Gak bisa, kalau cuma to the point, kamu gak tahu kenapa alasan penjelasan ini dia muncul. Karena pertanyaanmu ini ada berhubungan dengan ini, berhubungan dengan ini. Alah papa nih bikin pusing saja. Itulah anak-anak saya. Tapi kemudian kita menjadi tempat diskusi. Makanya saya sendiri lagi bergairah banget. Bergairahnya begini Bapak Ibu. Karena anak-anak saya semakin besar, mereka bertumbuh di dalam budaya Amerika di sini, berpendidikan Amerika di sini. Jadi pola pikiran, cara pandang, cara melihat sikap hidup juga beda. Jadi kalau kita diskusi itu, kita selalu berantem. Adu argumen. Nah, ya, makanya adu kepintaran, saya sebut aja begitu. Ketajaman berpikir. Ya, kita sama-sama mengasah gitu. Tapi disitulah yang saya belajar dari anak-anak saya. Saya bilang, wih gila ya, anak-anak saya ini kok tambah pintar ya. Mereka ngomong itu apa yang gak pernah saya pikir. Saya kasih satu contoh. Pernah kita terlibat diskusi Alkitab. Dengar Bapak Ibu. Waktu itu kita bahas tentang 2 ekor ikan dan 5 roti. Ini saya biasa diskusi dengan anak-anak saya. Diskusi. Saya bilang, kalian tahu 2 ekor ikan 5 roti. Sisa 12 bakul. Tuhan kasih makan 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Udah saya jelaskan panjang lebar Bapak Ibu dari sejarah kenapa munculnya begini, dari Yahudi begini. Kenapa hanya 2 ekor ikan, kenapa nggak lebih gitu kan? Kenapa ada 5 roti, bla bla bla. Saya jelaskan semua panjang lebar. Woi, namanya guru. Anak perempuan saya tanya begini. Papa, ikan, roti. Kita mau tanya. Di mana-mana orang makan dan minum itu ada air minum. Lalu air minumnya di mana? Wah, saudara jawab apa coba? Jawab apa? Nah, kalau Anda tidak belajar ngisi kekosongan, kita bisa jawab ngawur. Kalau bilang nanti Tuhan turunkan hujan, emang ada hujan di situ? Kamu kira Elia kah? Nah, oke. Coba lihat. Karena Papa belajar, jadi Papa bisa jelaskan. Begitu mereka tanya, di mana airnya Papa? Itu pertanyaan tuh. Terus saya jawab mereka gini. Kalian tahu unta? Wih, langsung anak-anak saya mereka seperti menyerang saya balik. Papa, kita tanya kenapa tidak ada air? Kenapa Papa mulai dengan unta? Nah, makanya saya bilang, loh sabar dulu. Jangan buru-buru potong pembicaraan. Papa belum jelaskan, kamu sudah bilang kenapa, apa hubungan antara roti, ikan dengan unta. Kenapa Papa bilang unta? Lo sabar dulu, dengar dulu bos. Jangan langsung potong bos. Nah begini, Israel itu, kenapa unta tidak berkeliaran di belakang rumah kamu coba? Unta itu tidak ada di Kudamati, tidak ada di Ambon, tidak ada di Maluku, ya toh? Tidak ada di Dover, tidak ada unta. Nah di Dover ini banyak apa? Apa itu namanya? Kijang, rusa. Kenapa banyak? Karena rumput banyak di sekitar kita. Di Dover ini, pohon di mana-mana, rumput di mana-mana. Mereka tempat makan banyak. Sungai banyak di sini. Nah di padang gurun, kenapa Tuhan taruh unta? Ada maksud. Nah, unta itu punya kantung air. Dia binatang yang besar tapi dia punya kantong air. Dan itu bisa isi bergalon-galon airnya. Makanya dia hidup sebagai kendaraan di padang gurun. Nah, lalu apa? Lalu maknanya apa Papa? Begini. Manusia kita ini
punya dua ginjal. Ginjal kiri dan kanan. Tempat taruh air. Nah, apa tuh namanya? Dalam jangka waktu tertentu, manusia harus bisa dehidrasi kalau tidak dikonsumsi air. Nah, karena manusia orang Israel hidup di negeri mereka, yang jelas mereka pasti punya kantong air. Binatang Tuhan fasilitasi dengan kantong air, yaitu unta itu. Nah, manusia punya ginjal dua. Suplai air ada banyak. Nah, kemudian jangan stop dulu. Dia punya kantong air selalu ada. Yesus kemana-mana itu, orang Ibrani kemana-mana selalu bawa kantong air. Oh begitu ya Papa? Iya. Nah sekarang gini. Di padang gurun kita jarang lihat bebek. Bebek nggak hidup di situ. Bebek tuh perlu air rawa-rawa. Kali, sungai begitu. Karena habitatnya begitu. Oh iya Papa nih pintar lagi. Bukan Papa pintar. Karena Papa belajar. Karena Papa punya banyak hal dalam hidup ini dan otak ini masih kosong. Jadi perlu diisi. Oh begitu. Iya. Gitu. Jadi jangan buru-buru dulu bilang Papa kenapa ada hubungan antara roti ikan dengan unta. Dengarkan dulu penjelasan. Baru mereka ngerti Bapak Ibu. Nah di luar dari itu sudah kehendak dan tujuan Tuhan sudah. Jadi Tuhan punya agenda bos. Apa sih yang rumit dengan hidup ini? Dengar baik. Kalau kamu ikut Tuhan. Nah, kemudian saya bilang buat anak-anak saya. Saya bilang buat anak-anak saya bilang. Di padang gurun itu tidak ada ayam. Ayam gak ada berkeliaran sana sini. Gitu. Yang ada apa? Kalajengking, ular, unta, keledai. Itu binatang-binatang yang paling tough terhadap kekeringan. Binatang itu mereka cuma konsumsi air sedikit, tapi unta bos, aduh mama yo, dia punya kantong air itu. Jadi ya itu penting. Nah, keledai itu Bapak Ibu, manusia seberat apapun keledai masih bisa berdiri dan angkat manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu, jadilah kuat. Ya kita satu waktu lah kita akan bahas tentang binatang-binatang. Mungkin kita bedah tentang unta. Ya, mungkin kita bedah tentang keledai. Ya, kita bedah tentang itu. Lalat, pikat. Itu semua. Itu ada maksud dan tujuan itu. Belalang. Ada semua. Nah, beberapa dari kita pasti mikir nih. Yohanes Pembaptis makan belalang. Bukan belalang yang terbang-terbang makan daun. Bukan Bapak Ibu. Itu ada sejenis tumbuh-tumbuhan yang ada di Israel sana. Itu namanya belalang begitu. Disebutin belalang. Dia model seperti asam jawa begitu. Nah, saya pernah coba makan itu. Memang dia asam Bapak Ibu. Makanya perlu makan dengan madu. Nah, ya sudah. Kita sampai di sini saja dulu. Saya tutup dengan ini ya. Salah satu tanda kedewasaan Kristen adalah seberapa cepat Anda menyelesaikan masalah. Sedap. Jadi kalau kamu punya masalah, selesaikan dia. Itu bukti kamu dewasa. Orang dewasa dia tidak akan tinggalkan masalahnya. Dia akan selesaikan masalahnya. Berapa sering kita punya masalah? Semua kita punya masalah. Tapi bagaimana Anda menyelesaikan masalah itu penting itu. Nah, kalau kita mau berseru kepadanya, Tuhan akan menghubungkan kita dengan orang-orang yang memiliki kestabilan di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Jadi kalau kamu punya masalah, Tuhan akan mengkoneksi Anda. Artinya Anda akan terkoneksi dengan orang-orang yang punya jawaban. Gitu. Saya berharap program ini menjawab beberapa hal yang saudara pertanyakan tentang kehidupan ini. Nah, ia akan menggabungkan kita dengan orang-orang yang telah mengembangkan sifat-sifat itu sehingga kita dapat belajar untuk mengembangkan di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, perceraian orang tua saya
telah menjadi pelajaran mahal bagi saya untuk bisa menjelaskan, menjawab, dan memberi solusi kepada orang-orang yang mengalami problem keluarga. Jadi saya bisa mengerti. Kalau yang datang ibu-ibu, karena saya hidup dengan mama saya bisa menjelaskan perasaan perempuan seperti apa. Saya bisa menjelaskan perasaan seorang mama itu seperti apa. Karena saya hidup dengan mama saya yang terpisah, artinya karena cerai dengan suaminya. Begitu Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu tanya saya, bagaimana dengan pola perilaku dan bagaimana kehidupan seorang ayah, itu saya sulit menjawab. Karena saya tidak punya contoh dalam hidup ini. Nah, karena papa saya retret ibadahnya terlalu jauh. Sampai lupa pulang. Ini saya jamin, setelah saya khotbah ini, dia pasti dengar khotbah saya ini. Karena dia sering dengar khotbah saya. Lalu kemudian dia chatting saya pribadi, papa ini. Aduh, saya sayang dia sekali. Saya berharap dia bertobat. Tapi dia udah janji sama saya. Begitu saya pulang Ambon, saya baptis dia. Nah ini kalau saya baptis dia, saya rendam agak lama ini. Karena dosa banyak toh, saya rendam agak lama. Nggak bercanda. Nah, tapi hari ini Bapak Ibu, mari kita serius dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Teruslah jadilah kuat. Jangan bodoh, jangan mau dibodohi oleh keinginan-keinginan dunia. Please deh, stop deh. Amin. Mulailah belajar. Selami kebenaran Allah. Masuk lebih dalam dengan Tuhan. Temukan janji-janji Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia. Karena kita dibenarkan oleh karena iman. Tuhan memberkati kita semua. Selamat bergabung Bapak Lavisia Signora. Selamat bergabung Ibu Ana Riana, Oma Ita Malesi, dan Bapak Speed Al. Tuhan memberkati. Selamat bergabung juga untuk Eldros Sorui ya, Mensano, dan selamat bergabung untuk Ibu Nor Kesaulia dan Ibu Novi Maulani dan Ibu Ivin Papilaya. Haleluya. Halo Ibu Mariska Sahuleka, apa kabar? Bapak Nathanael Nathan, Novi Tomasila, apa kabar? Nona Joy Benedict, aduh senang sekali bisa lihat Bapak Ibu. Shirley Kumambong ya, Tuhan memberkati Ibu Shirley. Aduh, Tuhan memberkati. Aduh, Bapak Elvis Usmani, Ibu Gilian Patikawa, Ibu Jolanda Talahatu. Aduh, ini ibu-ibu paling ajaib. Ibu Cynthia Aipasa, apa kabar? Ibu, Tuhan memberkati, tetap semangat. Ibu Salina Laberi, apa kabar? Ibu Sarah Hutapea. Kemudian Bapak Aaron Peron. Paron apa Peron ya? Bapak Theo Nasrani ya. Aaron Nasrani. JT Saetapi Watimena. Haleluya. Ibu Marisa apa kabar? Tuhan memberkati Bapak Theo dan Ibu Marisa. Bapak Cahaya Diong, tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Tetap semangat. Haleluya. Ibu Weli Dekwelju apa kabar? Dan Ibu Mauren T. T ini siapa? T ini Tuhan kapa ya. Rosalina Ocha Soplera, selamat bergabung. Tuhan memberkati kita, tetap maju terus di dalam Tuhan dan tetap semangat Bapak Ibu. Lavisia Signora, aduh ini nama kayaknya ada bernuansa Spanyol ya. Spanyol begitu ya. Ternyata itu kita teman, aduh. Hari. Om Hari apa kabar Om Hari? Tetap semangat Om Hari. Wah, haleluya. Tetap semangat. Bapak Risa Tenu, apa kabar? Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita pisah, kita satu di dalam doa dan saya ingin berdoa kepada beberapa dari
Anda yang pengen punya baby, Tuhan tolong. Nah, kepada Bapak Ibu yang sedang duduk bersama dengan suami atau istri di samping saudara, letakkan tanganmu di Shalom Bapak Cak, tahan amal, apa kabar Bapak Cak? Letakkan tangan Anda di perut istri Anda dan kita satu di dalam doa. Mari Bapak Ibu arahkan tangan saudara ke layar komunikasi kita ini dan kita berdoa kepada ibu-ibu yang pengen punya baby, ya. Oke, baik. Aku perkatakan Tuhan, ada benih ilahi di sana. Tuhan pakai suami istri menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi bumi ini. Dan doa kami dari tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus, hikmat Allah turun kepada benih mereka. Cerdas dan kuat. Dan tahun depan mereka akan lihat mujizat itu tergenapi dalam hidup mereka. Aku perkatakan dalam nama Yesus, berkati sel sperma dari suami dan sel telur dari istri. Dalam waktu Tuhan, mereka berjumpa dan bertemu. Ketika Hana berdoa, Allah mengingat akan dia. Dan Allah menaruh benih Samuel di sana. Tuhan berkatilah. Hal yang sama terjadi untuk Rahel. Dan Tuhan mengingat akan pergumulan Rahel. Tuhan Yesus dan Tuhan menaruh Yusuf dan Benyamin dari sana. Diberkatilah rahim para ibu yang pengen punya baby. Aku perkatakan subur kepada Ibu Ina. Aku perkatakan subur kepada Ibu Imel. Aku perkatakan subur kepada Ibu Ans. Aku perkatakan subur kepada ibu-ibu yang menyaksikan program ini bagi yang pengen punya baby. Tuhan tolong. Dari tempat ini Tuhan aku perkatakan, mata kaki para oma-oma menjadi kuat. Jadilah kuat. Jadilah terang di antara anak-anak dan cucu-cucumu. Dan orang-orang di sekitarnya akan menikmati Tuhan dalam kehidupanmu. Diberkatilah Oma Cokro dan diberkatilah Bapak Ronald Francois Watimena. Diberkatilah Ibu Megi Aipasa dan Ibu Koce Manuhutu. Dan diberkatilah Ibu Natalia Tahapari bersama dengan suami dan yang sedang melayani di Solo. Bahkan diberkatilah hamba Tuhan Ibu Magdalena Purwaningsi, Ibu Titi Was, Tuhan berkati. Dan aku memberkati hambamu Pendeta Jonathan Heriawan. Diberkatilah masa depan mereka. Diurapilah dalam nama Yesus. Aku perkatakan ada kehidupan dalam keluarga dan rumah tangga dari Bapak Pendeta Jonathan. Dalam nama Yesus diberkatilah Pak Jonathan bersama dengan istri Ibu Imel. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa khusus kepada beberapa dari mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan temukan mereka dengan pekerjaan. Tuhan temukan mereka. Dan Tuhan urapi. Buatlah mereka bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan aku berdoa untuk saudara laki-laki kami Hari Tahapari. Berkati istrinya, anak-anak, pekerjaannya dibuat berhasil. Dan apa saja yang dikerjakan oleh Hari, Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tangan yang sama untuk Ibu Pauline. Aku perkatakan dalam nama Yesus. Polip Mio yang ada dalam kandungan. Pergi dan bersih dalam nama Yesus. Aku perkatakan kesembuhan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari. Hari Jumat saya tidak siarkan karena di Amerika ini kita harus memanfaatkan waktu yang namanya summer ini.
musim panas ini kita harus manfaatkan dia baik-baik. Saya ingin jalan-jalan dengan istri dan anak-anak, memanjakan mereka. Dan jadi saya mulai nanti hari Senin sampai dengan hari Kamis saja. Jadi sampai jumpa Bapak Ibu di minggu depan. Iya, ini ya minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan, hari Senin sampai dengan hari Kamis. Nah, bagi Bapak Ibu yang pingin mendengarkan khotbah rekaman-rekaman saya di sosial media, Anda bisa kunjungi di YouTube channel saya dengan judul Fendi Talks ya. Fendi Talks, Fendi berbicara begitu ya. Oke, dan bagi Bapak Ibu yang pengen mendengarkan pesan-pesan saya yang terdahulu, Anda bisa ikuti di Bung Fendi Facebook. Dan beberapa dari Anda mungkin yang suka membaca, Anda bisa kunjungi website pribadi saya. Saya sudah lupa itu namanya apa. Fendi Manyala apa begitu ya. Nah, gitu. Jadi Anda bisa kunjungi saya di situ. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat Bapak Ibu. Maju terus di dalam Tuhan dan menyala haleluya bagi kemuliaan Tuhan. Selamat bergabung Bapak Alsop, Tuhan memberkati. Salam buat Ibu Ari yang ada di rumah dan juga Carla. Tuhan memberkati, tetap semangat. Baik Bapak Ibu, saya mundur diri. Sampai jumpa di hari-hari minggu depan. Maju terus, haleluya.